Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati SMK Bisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Saya dari kelas 12 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 7 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan prosedur dari pemeriksaan tekanan bahan bakar dan juga reset ECM untuk Honda Beat PJM-FI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan APD atau alat pelindung diri untuk menciptakan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja yang saya gunakan pada video kali ini. Yang pertama adalah apron. Fungsinya untuk melindungi pakaian dari noda kotor. Yang kedua adalah kacamata. Untuk melindungi mata dari cipratan bahan bakar ataupun dari benda lainnya yang dapat membahayakan mata. Yang ketiga ada sarung tangan. Fungsinya untuk menghindari kontak langsung tangan terhadap bahan bakar. Yang keempat ada safety shoe atau sepatu pengaman. Fungsinya untuk melindungi kaki dari benda-benda ataupun alat-alat yang dapat membahayakan kaki apabila terjatuh. Dan yang terakhir adalah APAR atau alat pemadam api ringan. Fungsinya untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran ringan. Tools ataupun alat-alat yang saya gunakan untuk memeriksa tekanan bahan bakar, yang pertama adalah fuel pressure gauge yang terdiri dari pressure gauge dan pressure gauge manifold. Fungsinya untuk mengukur tekanan bahan bakar. Yang kedua adalah hose attachment yang berfungsi sebagai selang penghubung antara fuel pump ataupun pompa bahan bakar dengan fuel pressure gauge. Yang ketiga adalah Phillips screwdriver atau obeng plug. Kemudian yang keempat adalah majun atau kain. Yang terakhir adalah BPR atau buku pedoman reparasi. BPR yang saya gunakan pada video kali ini adalah untuk Honda Beat PJM-FI. Yang pertama, prosedur menghilangkan tekanan bahan bakar. Caranya, pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian, lepaskan konektor 5P pada fuel pump. Dan putar kunci kontak ke posisi on. Kemudian, hidupkan motor sampai mesin dalam kondisi mati dan tidak bisa hidup kembali. Setelah mesin sudah tidak mau menyala, tanda tekanan bahan bakar sudah menghilang pada hose, putar kunci kontak ke posisi off. Yang kedua adalah prosedur pemasangan fuel pressure gauge pada fuel pump. Sebelum itu, lepaskan kabel negatif pada baterai atau aki. Fungsinya untuk menghindari terjadinya kebakaran yang diakibatkan percikan konsleting listrik. Kemudian, lepaskan hose attachment pada fuel pump dengan cara menarik pengunci pada hose attachment, lalu baluti hose attachment menggunakan majun. Setelah dibaluti, lalu tarik perlahan hose attachment sampai terlepas dari fuel pump manifold. Kemudian, sambungkan hose attachment dari pressure gauge manifold ke join pompa bahan bakar dan hubungkan hose attachment dari join injektor ke pressure gauge manifold. Kemudian, pasang kembali konektor 5P pada soket fuel pump dan hubungkan kembali kabel negatif pada aki atau baterai. Yang ketiga adalah prosedur pengukuran tekanan bahan bakar. Putar kunci kontak ke posisi on dan hidupkan mesin motor pada posisi stasioner atau idle, yaitu 1700 rpm plus minus 100 rpm. Dan lihat hasil pengukuran tekanan bahan bakar pada pressure gauge. Jarum pada pressure gauge menunjuk ada angka 40 psi, yang mana standar tekanan bahan bakar pada putaran stasioner atau idle sepeda motor Honda Beat PJM-FI pada buku pedoman reparasi adalah 38 psi sampai 46 psi. Setelah melakukan pemeriksaan pada tekanan bahan bakar dan sudah mendapatkan hasilnya, kemudian matikan mesin motor dengan memutar kunci kontak ke posisi off. Selanjutnya adalah prosedur menghilangkan tekanan bahan bakar. Yang pertama adalah pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian, lepaskan konektor 5P pada fuel pump dan putar kunci kontak ke posisi on. Kemudian, hidupkan motor sampai mesin dalam kondisi mati dan tidak bisa hidup kembali. Setelah mesin tidak mau menyala, tanda tekanan bahan bakar sudah menghilang pada hose, putar kunci kontak ke posisi off. Yang kelima adalah prosedur melepaskan fuel pressure gauge pada fuel pump.
Sebelum itu, pastikan lepaskan kabel negatif pada aki ataupun baterai. Kemudian, lepas hose attachment dari join fuel pump dengan menekan pengunci pada hose attachment, kemudian tarik secara perlahan. Jangan lupa baluti fitting dengan majun. Selanjutnya, lepaskan juga hose attachment dari pressure gauge manifold dengan menekan pengunci pada hose attachment. Selanjutnya adalah hubungkan kembali hose attachment dari join injektor ke join fuel pump. Jangan lupa untuk mengunci kembali fitting dengan menekan pengunci pada fitting dan pasang kembali konektor 5P ke soket fuel pump. Yang terakhir adalah sambungkan kembali kabel negatif baterai atau aki. Yang terakhir adalah final inspection. Final inspection dapat dilakukan dengan cara menghidupkan mesin motor dan coba gas secara perlahan. Apabila semua komponen sudah terpasang dengan benar dan motor kembali hidup dengan normal, maka semua prosedur pemeriksaan tekanan bahan bakar sudah selesai. Materi yang kedua adalah reset ECM. Reset ECM atau Engine Control Module berfungsi untuk menghilangkan kode kerusakan atau kegagalan pada ECM pada saat mil atau malfunction indikator lamp menyala. Untuk mereset ECM, kita membutuhkan alat yang bernama SCS Connector. Yang pertama perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kerusakan pada ECM dengan melihat kode mil pada instrumen speedometer. Dengan cara putar kunci kontak ke posisi on dan mil akan menyala selama 2 detik lalu mati atau proses kalibrasi. Selanjutnya, analisa masalah yang terjadi dengan melihat kode kedipan mil. Kemudian, baca kode kedipan mil. Setelah didapatkan jumlah kedipannya, selanjutnya adalah mencari tahu kerusakannya dengan mencocokkan jumlah kedipan dengan kode mil pada sepeda motor Honda. Pada kasus ini, didapatkan hasil yaitu 7 kedipan pada mil, yang berarti terdapat kerusakan pada bagian sensor EOT atau Engine Oil Temperature. Maka lakukan perbaikan pada sensor tersebut. Setelah kerusakan diperbaiki, maka kode kerusakan pada mil akan hilang, namun masih tersimpan di ECM. Selanjutnya adalah memeriksa kode gangguan yang tersimpan pada ECM. Pastikan kunci kontak pada posisi off, kemudian lepaskan DLC cap atau tutup DLC. Kemudian hubungkan SCS konektor dengan soket DLC dan putar kunci kontak ke posisi on. Histori kerusakan pada ECM dapat dibaca melalui kedipan mil. Selanjutnya adalah menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada ECM dengan cara putar kunci kontak ke posisi on dan biarkan mil berkedip sebentar, lalu lepaskan SCS konektor dengan soket DLC. Lalu hubungkan kembali dalam waktu kurang dari 5 detik. Apabila proses reset ECM ini berhasil, maka mil akan berkedip pendek secara terus-menerus dan beraturan. Maka putar kunci kontak ke posisi off dan lepaskan SCS konektor dengan soket DLC. Lalu pasang kembali DLC cap atau penutup DLC dan prosedur reset ECM telah berhasil dan selesai. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang pemeriksaan tekanan bahan bakar dan juga penghapusan kode kegagalan pada ECM atau reset ECM. Saya Muhammad Kadafi. Apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati SMK Bisa. Jangan lupa pakai masker ya sahabat.